Sarah. Dan saya seperti biasa, kalau misalnya ada Sarah pasti ada bintang tamunya. Nah, boleh dong teteh-teteh cantik ini memperkenalkan diri dulu. Silahkan Ibu dan Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Enden dari Pegadaian Cabang Kiara Condong. Ya baik, perkenalkan saya Tiara Suci Ramadhani. Saya juga dari Cabang Kiara Condong, dari Pegadaian Cabang Kiara Condong. Nah, Pegadaian Jalan Kiara Condong ini ada di Jalan Ibrahim Haji, betul ya? Betul. Nah, pasti kalau misalnya warga Bogor Kampung sih udah nggak asing nih, tapi yang lain pasti belum tahu kan. Nah, kita kan udah tahu nih PT Pegadaian, siapa sih yang nggak tahu Pegadaian, orang ada dari dulu ya BUMN kan. Nah, tapi kita tahunya kayaknya Pegadaian hanya untuk gadai emas, gadai barang, udah setelah itu ya sudah gitu kan, ada produk-produk lain yang lebih oke gitu. Nah, boleh nggak sih Teh, Bu, dijelasin ada produk apa aja sih di Pegadaian sekarang tuh, kita bisa ngapain aja? Sekarang itu Pegadaian itu sebetulnya kayak Palu Gada ya. Waduh, apa tuh ada bro? Gua ada gitu. Iya. Jadi nggak mesti hanya kayak misalkan kayak dulu tahunya kan kalau Pegadaian itu hanya gadai saja ya, gadai-gadai barang. Sekarang tuh enggak, jadi semua produk yang ada di Pegadaian itu sudah bisa seperti yang di luaran, kayak misalkan mau kredit kendaraan, kredit rumah, ataupun kredit emas, ataupun mau bayar jasa MPO seperti bayar BPJS, listrik dan lain-lain, itu semua sudah ada di Pegadaian. Mau naik haji juga Ya, sekarang naik udah haji bisa. Sekarang juga udah bisa di Pegadaian, seperti itu. Atau mungkin Teh Tiara bisa nambahin? Iya. Nah, kalau yang tadi dikenal oleh masyarakat kan memang Pegadaian itu hanya gadai aja ya. Nah, tapi kita udah transformasi loh gitu. Kita udah berkembang ngikutin zaman. Jadi sekarang kebutuhan masyarakat apapun bisa kita fasilitasi, bisa kita layani di Pegadaian. Jadi kalau yang belum ke Pegadaian, yuk kita ke Pegadaian, nggak apa-apa sih, nggak harus langsung transaksi, tapi bisa juga sharing atau bisa juga diskusi dulu nih kebutuhan saya tuh apa, nanti kita berikan solusinya. Kayak tagline Pegadaian, Tete tahu nggak? Apa tuh? Aku belum tahu lah tagline-nya. Kalau slogannya Pegadaian itu kan mengatasi masalah ya. Jadi yuk datang ke Pegadaian, kita kasih alternatif, kita kasih solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Gitu. Tapi nih ya, kalau misalnya buat para millennials nih aku sendiri pun pakai produk Pegadaian itu tabungan emas kan. Nah, bisa nggak sih dijelasin lagi sebenarnya tabungan emas itu kalau mau apply-nya kayak gimana gitu? Iya. Silakan, siapa? Ya. Orang milenial aja. Oke. Nah, tabungan emas ini adalah konsepnya seperti kita nabung biasa ya Teh. Jadi kita nabung mau kapan aja, berapa aja, di mana aja itu bisa gitu. Jadi dengan kita nabung melalui rupiah itu akan langsung dikonversi ke emas. Jadi nanti fokus saldonya adalah emas. Mulai nabungnya juga murah, mulai dari 10.000 itu udah bisa nabung emas, udah bisa dapat emas gitu senilai 0,01 gram. Nah, kalau untuk cara apply-nya itu bisa siapkan aja KTP dan juga ada biaya pembukaan sebesar 50.000, tapi nanti akan langsung masuk ke saldo tabungannya. Seperti itu. Tuh. Langsung loh, jadi 60.000 udah dapat emas, kapan lagi 60.000 dapat emas loh. Apalagi millennials kan sekarang concernnya sama investasi ya. Iya. Apalagi investasi emas, ya reksadana dan lain-lain. Betul. Nah, terus setelah selain tabungan emas ada lainnya? Kayak kita bisa beli, kalau nggak salah ya, ada bisa beli emas batangan juga kan ya? Bisa Tante. Jadi sekarang Pegadaian itu sudah punya galerinya juga, sudah punya namanya Galeri 24. Jadi ketika ada nasabah-nasabah Pegadaian yang ingin membeli cash secara langsung, kita sudah punya gerai-gerainya Teh. Jadi hampir semua sekarang di Pegadaian yang cabang yang besar itu ada gerai Galeri 24. Jadi kita bisa milih tuh, ada selain emas batangan juga ada emas perhiasannya, kita udah jual, jadi kita bisa milih gitu. Atau misalkan mau anak milenial nih buat investasi buat nanti
modal nikah misalkan gitu ya. Iya, betul, Selain mas yang tadi kawin ya. selain tadi tabungan emas, bisa juga dengan cara angsuran emas teh. Cicil iya. emas itu semua di Pegadaian udah bisa, semua outlet Pegadaian sudah bisa. Berarti Kayak gitu. tenornya tuh berapa Bu, bisa dijelaskan? Tenornya ada yang 3 bulan, 6 bulan sampai 3 tahun ya. Betul. Sampai 3 tahun. DP-nya cuma 15% teh. Gitu. Jadi daripada uangnya nanti nggak jelas, habis nggak pugu gitu, mendingan cicil emas, begitu udah lunas kan udah keterima tuh emasnya, udah ada seperti itu. Atau mungkin milenialnya malu nih datang ke Pegadaian gitu ya. Nah, kita sudah punya namanya Pegadaian Digital Service. Kita tinggal download aja, semuanya udah ada di situ semua. Iya, jadi one stop application Iya, ya, bisa betul. apa ya, semua ada di situ. Iya. Balik lagi Palu gak ada bro. Kalau nggak ada, Iya. sekarang mau apa aja di Pegadaian mangga ada gitu. Siap kita layani dan kita fasilitasi. Iya, utamanya kaum milenials yang ada di Kelurahan Kebon Kangkung, Kecamatan Kiara Condong juga bukalah tabungan emas dari sekarang karena itu penting banget ya, apalagi buat anak-anak muda daripada nabung daripada apa ya, uangnya dihambur-hamburkan, Nah, jangan lupa iya. nabung. Soalnya kan kalau nabung itu 10.000 ya minimal. Jadi daripada beli minuman yang nggak jelas, Iya. beli minuman terus gitu jajan, 10.000 sisihin buat nabung emas, itu jadi emas loh, 10.000 juga gitu. Iya. Daripada beli boba, Boba ya. beli emas. Kayak gitu. Makanya ayo dari sekarang download PDS Pegadaian Digital Service. Iya. Tinggal buka tabungannya bisa via PDS. Available in App Store dan Play Iya, Store. Play Store, betul. Oke, berarti sekarang makin maju ya Pegadaian. Aku kira tuh, aku juga bahkan jujur ya, Iya. sebelum tahu ada tabungan emas mikirnya, oh ngapain Pegadaian? Orang tinggal apa ya, mau ngegadain apa gitu. Ternyata sekarang udah jauh lebih maju gitu. Ada lagi teh yang mau disampaikan atau Ibu? Ya buat masyarakat, kenapa sih gitu ya kita harus berinvestasi emas gitu ya, karena kalau kita lihat dari sejarah kan emas nggak pernah turun ya teh ya, kita lihat terus kalau dari zaman orang tua kita bahkan mereka memilih untuk menyimpan aset itu ke emas gitu supaya selain punya nilai histori juga nilai emas nggak akan turun, dia nggak tergerus inflasi. Beda kalau kita nabung rupiah itu kan terkena inflasi ya. Nah kalau emas ini dia nggak akan terkena inflasi dan akan terus meningkat gitu. Bahkan nah tabungan emas ini juga kalau kita nabung itu bisa dicairin lagi teh. Jadi ketika kita butuh uang, tabungannya bisa di buyback namanya. Di buybacknya itu mengikuti harga emas saat hari nanti kita akan buyback gitu. Bisa juga dicetak ke logam mulia. Jadi bisa kita pegang nih fisiknya gitu, bisa kita lihat, rasain fisiknya ada gitu. Dan juga kalau emas yang nggak mau hilang bisa digadai juga ke Pegadaian, itu tetap aman gitu. Dan iya. Barangkali kalau kaum milenial kan misal nih ada orang tuanya yang belum berangkat haji, nah tapi sudah punya tabungan emas, nah ini bisa teh dijaminkan sebagai untuk mendapatkan porsi haji. Atau misalnya tadi teteh udah cicil emas nih yang 5 gram misalkan gitu ya. Nah orang tua misalnya dua-duanya belum berangkat haji, nah teteh itu bisa emasnya dijaminkan sebagai jaminan nanti untuk mendaftarkan orang tuanya untuk berangkat haji. Jadi kan sangat mulia. Iya. Itu jaminannya minimal berapa? Kalau untuk logam mulia masing-masingnya 3,5 gram, berarti kalau berdua itu 7 gram ya teh untuk logam mulia. Tapi kalau untuk perhiasan setara 5-7 graman. Ya, berarti jadi sistemnya yang keberangkatan haji ini juga cicilan ya, dan juga Iya, jaminannya betul. bisa dari tabungan emasnya. Dari Tuh, tabungan emasnya, simpel iya. banget ya, kayak udah deh di satu tempat aja semuanya selesai gitu. Terus oh iya, yang apa ya utamanya ASN nih biasanya suka nanya masalah pencicilan rumah dan kendaraan. Nah itu bisa dijelasin nggak? Mangga. Kalau untuk cicilan kendaraan nih bagi milenial yang pengen ganti motornya sama yang tipe-tipe baru, boleh mangga nanti di Pegadaian tuh sudah ada. DP-nya itu adalah 15% ya sampai 30.
Normalnya 30 sampai 40%. Itu ya Heeh. karena pandemi ya. Iya. Kalau normalnya itu 30 sampai 40% untuk DP-nya. Nanti untuk cicilannya bisa sampai 5 tahun. Betul. Kayak gitu. Jadi lebih ringan lah dibanding dengan apa sih namanya? Leasing lainnya. Ya, kayak gitu. Kalau di Pegadaian kan kita BUMN ya Teh, jadi insya Allah aman seperti itu. Aman karena kalau bisa cicilan juga si perusahaannya juga harus punya apa ya, financial yang stabil juga Iya, untuk betul. mendanai kita. Gitu. Jadi untuk para ASN mah mungkin lebih mudah lah ya prosesnya, karena kan atau misalkan mau nanti sistem payroll juga bisa potong gaji, misalkan misalkan dalam di kelurahan ini ada berapa orang yang mau ngambil, nanti tinggal itu gampang. Oke. Kayak gitu. Kalau rumah itu kan biasanya tenornya berapa kalau rumah dan caranya seperti apa? Kalau rumah sama aja sih Teh, seperti pada umumnya di perbankan juga, jaminannya adalah sertifikat rumah, tenornya juga sama sampai 3 tahun. Cuman mungkin kalau di Pegadaian karena kan itu namanya produk baru, jadi pinjamannya masih dibatasin. Jadi tidak bisa sampai seperti di bank dapat besar gitu ya. Mungkin kita masih dibatasi sampai di 200 juta. Kalau persyaratannya sama seperti pada umumnya, tapi untuk rumah ini harus sertifikatnya harus atas nama sendiri. Seperti itu. Kayak gitu. Kalau di masa pandemi kan kadang ada yang itu ya, nggak semua orang tuh income-nya akan terus-terusan sama. Nah, kalau kegiatannya Pegadaian selama pandemi ini gimana gitu menghandle itu semua? Iya, nah selama pandemi ini kita kebetulan punya program nih Teh, namanya adalah Gadai Peduli. Jadi Gadai ini maksimal uang pinjamannya 1 juta. Jadi dihususkan untuk memang nasabah baru yang belum bertransaksi di Pegadaian. Gitu, kita berikan pinjaman sampai dengan 1 juta, itu nanti kita berikan 0% sewa modal. Jadi pengembaliannya hanya 1 juta juga nanti akhirnya gitu. Untuk barang jaminannya itu bisa perhiasan, bisa elektronik, pokoknya senilai uang pinjaman 1 juta gitu. Nah, kita juga punya namanya Gadai Harian Teh. Nah, Gadai Harian ini dihususkan untuk bagi masyarakat nih yang tiba-tiba butuh uang mendadak mendesak gitu ya, daripada mungkin maaf nih pinjam ke mungkin ke Bank Emok atau dan lain-lainnya gitu ya, lebih baik mencoba untuk Gadai Harian. Gadai Harian ini sewa modalnya murah banget, hanya Rp900 per hari, lebih murah daripada bayar parkir. Iya. Betul banget. Iya. Betul banget, ya. Oke, berarti buat yang kepepet, warga tenang, jangan daripada ke Bank Emok yang nantinya dikejar-kejar nih. Iya. Ada Pegadaian di Jalan. Ibrahim Aji. nomor 301. Iya. Baik, terima kasih hari ini dari Pegadaian, terima kasih sudah datang ke Kelurahan Kebon Kampung. Terima kasih juga udah ngobrol sama saya. Sama-sama Teh. Sampai jumpa di ngobrol bareng Sarah di episode selanjutnya. Bye.